Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la nabiyya ba'da. Ikhwani akhwati rahimakumullah, pada kesempatan ini ana akan menyampaikan kisah-kisah yang terjadi pada hari Senin sebagaimana tercantum dalam kitab Al-Fadail karya Syekh Ibnu Marwal rahimahullahu taala pada halaman ke-266 sampai 267. Sahabat syurga rahimakumullah, tentunya kita banyak mendengar, bahkan banyak kejadian dan peristiwa yang terjadi pada hari Senin yang membahagiakan banyak, yang memilukan juga banyak, dan bahkan ada juga yang sangat mengherankan. Ikhwah fillah rahimakumullah, yang perlu kita ketahui bahwasannya pada hari Senin kekasih tambatan hati, pemberi syafaat dunia dan akhirat lahir ke dunia. Siapa dia? Siapa beliau? Yakni baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terlahir pada hari Senin, tepatnya pada malam Senin menjelang fajar subuh tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi. Sahabat syurga rahimakumullah, menjelang dan saat lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak peristiwa langka yang tidak pernah dialami oleh manusia biasa. Saat baginda Rasul berada dalam kandungan, yakni ibunda tercinta Sayyidah Aminah, sang ibunda tidak pernah mengalami kesulitan ikhwah. Bahkan saat melahirkan tidak merasakan sakit. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlahir ke alam dunia ini dalam posisi bersujud kepada Allah tabaraka wa taala, dalam kondisi sudah dikhitan, sudah memakai celak dan berbau harum. Masya Allah, subhanallah. Sahabat surga rahimakumullah, kejadian luar biasa yang lain adalah terdengarnya suara dari tiap pojokan Ka'bah. Jin dan syaitan terhalang dan tidak bisa naik ke langit untuk mencuri dengar pembicaraan para malaikat-malaikat Allah. Dan bahkan patung-patung berhala yang mengelilingi Ka'bah semua berjatuhan tersungkur di atas tanah. Masya Allah. Sahabat surga rahimakumullah, dan pada hari Senin pula baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat bertepatan tanggal 13 Rabiul Awal. Ini pun dijelaskan dalam kitab Nihayatuz Zain, disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir pada hari Senin, diangkat menjadi utusan pada hari Senin, keluar dari Gua Sur menuju Madinah pada hari Senin, sampai di Madinah pada hari Senin, dan meninggal dunia pada hari Senin. Ikhwani akhwati rahimakumullah, bahkan konon ini dikisahkan bahwasanya pada hari Senin pula ada seorang hamba Allah yang sangat tekun membaca kitab-kitab Allah. Itu mengalami kejadian yang sangat luar biasa ikhwah. Nama beliau adalah Ukhnuh, keturunan daripada Nabi Sid alaihi salam bin Nabi Adam alaihi salam, dan merupakan kakek daripada ayahnya Nabi Nuh alaihi salam. Beliau merupakan orang pertama yang menulis dengan pena, orang pertama yang menjahit pakaian, orang pertama yang membuat senjata, orang pertama yang memerangi orang-orang kafir, dan pencetus ilmu hisab dan perbintangan. Kegemarannya membaca kitab Allah sehingga beliau diberi gelar atau sebutan dengan nama Idris. Masya Allah. Sahabat surga rahimakumullah, Nabiullah Idris alaihi salam setiap hari selalu menjalankan puasa dan menjahit baju komis. Setiap memasukkan jarum selalu membaca tasbih, dan saat pakaian selesai dijahit maka diberikan kepada pemiliknya tanpa memungut biaya sepeser pun. Allahu Akbar, Masya Allah.
siang malam selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tak seorang pun dapat mensifati amaliyahnya Nabiullah Idris alaihi salam. Begitu besarnya amaliyah Nabi Idris alaihi salam sehingga sang malakul maut Israil rindu ingin bertemu dan bersahabat dengan Nabiullah Idris alaihi salam. Sahabat surga rahimakumullah, setelah berkumpul beberapa lama, akhirnya pada suatu hari bertepatan dengan hari Senin, Nabi Idris meminta kepada malaikatul maut yakni Israil untuk mencabut nyawanya dan kemudian setelah itu menghidupkannya kembali. Selanjutnya Nabi Idris meminta melihat neraka dan kemudian minta masuk surga. Dan untuk selamanya Nabi Idris berada dalam surga. Bahkan di dalam surah Maryam ayat ke-56 Allah tabaraka wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur fil kitab Idris innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Shadaqallahul 'azim. Artinya adalah, perhatikanlah dalam kitab riwayat Idris, sesungguhnya dia seorang yang sangat benar dan seorang nabi. Kami tinggikan dia ke tempat yang tinggi. Masya Allah. Sahabat surga rahimakumullah, para pakar tafsir berbeda pendapat dalam mengartikan tempat yang tinggi. Sebagian menafsirkan tempat yang tinggi itu adalah langit keempat, langit keenam, langit ketujuh, dan sebagian menafsirkan surga. Allahu Rabbi. Demikian kisah-kisah yang terjadi pada hari Senin yang mulia ini. Mudah-mudahan kita dapat memetik hikmah di dalamnya dan kita dapat mengambil manfaat yang luar biasa sehingga meningkatkan kualitas iman dan takwa kita serta mahabbah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bisawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.